Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000. SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, marilah pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita pada kesempatan ini. Yang pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dengan Allah memberikan nikmat yang sekian banyak, tentu kita berusaha untuk berterima kasih dengan jalan menggunakan kenikmatan tersebut yang berupa apa saja. Kita gunakan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban manusia dari zaman gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama dari salah satu firman Allah di surat Al-Munafikun, surat ke-63, ayatnya 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul atuwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Ayat ini menggambarkan, karena ini masuk kepada surat Al-Munafikun,
surat yang khusus membahas tentang watak atau karakter ciri orang-orang munafik. Tentu kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang munafik ini. Sebab siksanya itu sangat pedih ya. Bahkan Allah menempatkan orang-orang munafik ini nerakanya lebih rendah daripada orang-orang kafir. Nerakanya lebih menyakitkan. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Dan mereka tidak akan memperoleh penolong ya, ketika dalam keadaan sengsara itu. Maka di ayat 4 ini digambarkan ciri orang-orang munafik ya, ketika mereka hidup di dunia, baik di masa Nabi maupun di masa sekarang. Itu mesti ciri-cirinya akan sama, mirip-mirip walaupun mungkin zamannya sudah berubah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka, ajsamuhum, tubuh-tubuh mereka itu akan mengagumkanmu. Banyak orang yang kepencut terperdaya dengan tubuhnya, dengan penampilannya oke. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka bertutur kata, mereka berpidato, mereka berkata-kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan seksama. Karena apa? Fasahatul lisan, karena kefasihan lisannya di dalam berbicara. Betul-betul meyakinkan, mengagumkan. Sudah tubuhnya bagus, menarik, kemudian omongannya juga fasih. Tetapi di ayat ini dikatakan ka'annahum khusyubum musannadah. Allah menggambarkan bahwa mereka itu bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Kayu yang tersandar, kayu yang tidak hidup ya. Itu tentu tidak memiliki pijakan yang kuat. Hanya sebatang kayu sudah tercabut dari akarnya yang ada di bumi. Ketika kita sentuh sedikit aja, itu bisa roboh. Karena kayu yang sudah kering, tersandar, lapuk, tentu dia tanpa buah ya, yang bisa dimanfaatkan. Walaupun tadi penampilannya oke, tutur katanya fasih ya. Selanjutnya, yakhsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira bahwa setiap perkataan atau teriakan itu ditujukan kepada mereka ya. Ketika kita mengingatkan, tentu mereka gampang tersinggung ya, dengan ucapan-ucapan itu. Padahal diingatkan dengan bahasa-bahasa yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Kemudian ditutup humul atuwu fahdharhum, mereka itu adalah musuh yang sebenarnya, maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka. Jangan gampang-gampang tertipu oleh casing, tertipu oleh penampilan yang ada di luar. Maka doanya tadi qatalahumullah ya, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka itu dapat dipalingkan,
dari kebenaran. Dia sebagai makhluk Allah, kenapa berlaku sombong? Ya. Selanjutnya, para pemirsa dan juga para pendengar, tentu hadis ini, ayat tadi, kita sandingkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ka'ab bin Ujrah. Ya. Anil Hasani anna Ka'ab bin Ujrah taqala, dari Al Hasan Al Basri, bahwasanya Ka'ab bin Ujrah ini berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, ya, kepada kami, maksudnya menemui para sahabat, ya. Faqala, sambil beliau bersabda, satakunu alaikum umara'u min ba'di, akan ada sepeninggalku nanti, ya, para pemimpin, ya. Akan ada setelah Rasulullah wafat itu para pemimpin-pemimpin yu'tuna bil hikmati ala manabiro, pemimpin yang pandai memberikan nasihat-nasihat dengan penuh hikmah, berada di mimbar-mimbar, ya. Memberikan nasihat di atas mimbar. Perkataannya bagus tadi, seperti tadi orang-orang munafik tadi di surat Al-Munafikun ayat 4 tadi. Fa'idha nazalu ihtalasat minhum, apabila mereka sudah turun dari mimbar, mereka suka melakukan penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, ya, membuat markup dan lain sebagainya. Wa qulubuhum antanu minal jaibi, digambarkan hati mereka itu lebih busuk daripada bangkai, ya. Nanti kita jelaskan di belakang. Wa qulubuhum antanu minal jaibi, jadi hati mereka itu lebih busuk daripada bau bangkai. Faman saddaqahum bi kadzibihim wa a'anahum ala zulmihim, maka barang siapa yang membenarkan kebohongannya tadi, menyetujui, merestui atau berada di lingkaran tersebut, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kedzalimannya, ya. Kita diam, tidak bergerak apa-apa, berarti tanda bahwa kita itu menyetujui. Maka orang yang seperti itu, ya, yang membenarkan kebohongan mereka, perilaku yang buruknya tadi, kemudian menolong kedzalimannya, falaisa minni walastu minhu, maka dia itu bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, ya. Wala yaritu alal haudi, dan mereka itu tidak akan bisa datang atau masuk ke telagaku. Nah, ini berarti ketika nanti kita menemui orang-orang yang seperti itu, bagaimana sikap kita? Kemudian sikap yang kedua, tadi sikap yang pertama, merestui perbuatan yang buruk. Nah, sekarang sikap yang kedua, wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim, maka siapa atau barang siapa yang tidak membenarkan dengan kebohongan mereka. Jadi kita tidak percaya dengan ucapan-ucapannya, walaupun tadi orangnya penampilannya menarik, kemudian pembicaraannya meyakinkan,
walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak membantu atas kedzalimannya. Mereka berbuat pelanggaran, berbuat korupsi, berbuat kejahatan, itu kita tidak menolong mereka, tidak berada bersama-sama mereka. Fahuwa minni wa ana minhu, maka dia tadi adalah termasuk golonganku, golongan Nabi yang akan selamat. Wa ana minhu, dan saya merupakan bagian atau golongan dari dia, ya. Wa sayaridu alal haudi, dan nanti ia akan bisa masuk atau datang ke telagaku, telaga yang ada di dalam surga, ya. Maka tadi akan kita sampaikan bahwa makna dari orang-orang yang pandai berbicara, tubuhnya menarik, pembicaraannya juga fasih, itu dikatakan wa qulubuhum antanu minal jaif. Hal ini menggambarkan apa? Ya, hatinya lebih busuk daripada bangkai. Ini menggambarkan bahwa hatinya sudah rusak total, ya. Penuh niatan yang buruk, ya. Misalnya niatnya untuk menjadi pejabat atau menjadi pegawai, itu sudah ada niat-niat yang buruk, ya. Kemudian ada unsur-unsur apa? Kemunafikan, ya. Berpura-pura mengemas sesuatu yang buruk kelihatan baik. Kemudian hatinya rusak tadi juga dia serakah, bahkan benci dan menolak kebenaran, hingga keadaannya di sisi Allah ini lebih menjijikkan daripada bau bangkai. Lah, apakah sekarang ada orang-orang yang seperti itu? Ya silahkan kita saksikan sendiri. Sabda Nabi itu relevan atau cocok dengan keadaan sekarang atau tidak, ya. Karena sekarang ini misalnya ada yu'tuna bil hikmati ala manabir. Sekarang ini banyak orang yang apa? Mengadakan pencitraan, ya, supaya terlihat baik. Jadi orang ditipu dengan pencitraan padahal dalamnya rusak. Pemimpin atau tokoh yang tampil di mimbar dengan kata-kata bijak, seolah-olah peduli terhadap rakyat, taat beragama, tetapi hatinya penuh dengan niat menipu, mencari keuntungan pribadi, atau mengkhianati amanah yang telah dibebankan kepadanya, ya. Ini peringatan yang sangat bagus dari Nabi, ya, kepada kita semuanya, ya. Jadi dikatakan wa qulubuhum antanu minal jaif, ya. Mereka korupsi hati, ya, seperti bangkai yang membusuk dari dalam. Kerusakan hati mereka menyebar menjadi apa? Perbuatan, membuat kebijakan-kebijakan yang dolim, menyelewengkan dana publik, pengingkaran terhadap sumpah jabatan. Ini yang dimaksud apa? Wa qulubuhum antanu minal jaif, ya. Karena dalamnya rusak, hatinya rusak, maka perbuatannya ikut menjadi rusak. Nabi kita yang dalam sabda yang lain juga bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging tadi itu baik, saluhal atau solahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh tadi juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tadi rusak, dagingnya busuk tadi, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh baik
perbuatannya, matanya, tangannya itu akan turut menjadi buruk. Lah apa itu? Ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati, ya. Kalau hatinya busuk, maka tentu perilakunya juga akan menjadi buruk, ya. Lah orang munafik ini kadang-kadang ada standar ganda moral. Ini tentu kita belajar dari hadis tadi. Di depan umum, ini banyak menyerukan anti korupsi, anti maksiat, seolah-olah berbuat keadilan. Tetapi secara diam-diam juga ikut dalam praktek kolusi, markup anggaran, atau mungkin jual beli jabatan, ya. Ini merupakan kerusakan moral, ya, yang nanti akan bisa menular. Hati busuk tidak berhenti pada dirinya sendiri, ya. Kalau dia sebagai pejabat publik atau orang yang terkenal, tentu ini akan mempengaruhi apa? Kebijakan, membentuk budaya permisif di lingkaran kekuasaan, dan membuat bawahnya ikut busuk demi loyalitas. Nah, maka hal seperti ini kita perlu banyak belajar dari hadis Nabi agar kita betul-betul memiliki sikap bagaimana ketika menghadapi ada orang-orang yang seperti tadi yang disebutkan di surat Al-Munafikun ayat 4 dan juga hadis dari Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Tabarani, ya, dalam Mu'jamul Kabir, ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di segmen berikutnya. Silakan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Basuki di Purwosari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang munafik menolak jika dinasehati. Bagaimana cara menasehati orang yang demikian? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kita sebagai sesama manusia, ya, ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyuruh kepada yang baik, kemudian mencegah dari yang mungkar. Dan tugas kita itu hanya menyampaikan, ya. Nabi kita kan juga sama, balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah kepada orang-orang itu, walaupun itu hanya satu ayat. Maksudnya kita itu berdakwah, mengajak manusia. Metode sudah disampaikan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surat An-Nahl ayat 125 itu. Ajaklah, serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Allah, kepada siratal mustaqim. Bagaimana? Bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan hikmah, dengan bijaksana. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik, ya. Cara menyampaikannya juga baik, ya.
Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan tolaklah mereka ketika mereka mungkin tidak mau menerima. Ya bagaimana ya, kita bisa menolak dengan cara yang baik ya, berdebat dengan cara yang baik. Jadi kita bukan sebagai pemaksa, tetapi hanya sekedar menyampaikan. Kita dipersilahkan oleh Allah. Al-haqqu mir rabbikum, yang benar itu datangnya dari Tuhanmu. Ya kebenaran tentu bagaimana kita sampaikan. Tetapi di situ ada pilihan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jika kamu ingin beriman, ya silahkan beriman. Jika ingin kafir, ya silahkan kafir. Tetapi di situ masing-masing tentu ada resikonya. Resiko iman apa, resiko kafir apa. Tentu kita sebagai sesama manusia berusaha untuk mengajak, apalagi kepada saudara kita, ya, mengajak kepada kebaikan. Ya. Kita kan diperintahkan juga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ya tentu kita akan terus menyampaikan, ditolak itu merupakan hal yang biasa. Tetapi kita tidak perlu bersikap sakit hati atau mungkin bosan dan lain-lain. Ya. Baik, kita bacakan Ustaz ya yang ada di WA dari Bapak Aldi di Sragen. Ustadz, di tempat kerja saya musholanya itu sempit. Agar semua bisa ikut berjamaah, posisi sholat kami seperti yang kami deskripsikan pada gambar. Jadi imam sholatnya di depan, tapi paling kiri Ustadz. Dan barisan shaf pertama makmum ada di sebelah kanan imam, agak mundur sedikit. Lalu barisan kedua di belakangnya lagi. Apakah model shaf yang seperti ini tetap sah sholatnya Ustadz? Kami lakukan ini karena keterbatasan tempat dan waktu istirahat. Demikian. Ya, kita bisa mengambil kaidah usul fikih. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan terpaksa itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Tentu kita akan berusaha ketika menyusun shaf itu ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita bersabda, ya, qala Rasulullah wasitul imam wasuddul khalal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah bersabda, ini dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah bersabda, letakkan imam itu di tengah. Ya. Jadi berusaha imam itu diposisikan di tengah-tengah shaf. Kemudian tutuplah celah-celah. Ya. Tentu karena keterbatasan tadi, biar makmumnya itu cukup. Kalau posisinya normal, maksudnya imam berada di depan, kemudian makmum berada di belakang imam, sebagaimana shaf biasa itu, mungkin tidak cukup. Hanya cukup untuk satu shaf. Lah biar cukup dua shaf, maka tadi imam tetap berada di tengah, kemudian makmum yang kanan kiri tadi mundur sedikit, ya, di kanan kiri, mundur sedikit berada di belakang imam. Itu nanti kan akan mencukupi shaf yang berada di belakangnya, bisa memuat dua shaf. Tapi kalau hanya imamnya satu, kemudian makmumnya mundur ke belakang, sehingga musola itu hanya cukup untuk satu shaf. Maka caranya tadi karena memang kondisinya darurat tadi, itu membolehkan, ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat terpaksa membolehkan sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan, yang haram, yang dilarang. Ini karena kondisional. Maka bisa tadi jangan imamnya malah diletakkan di paling pinggir kiri. Ya, kemudian makmumnya berada di sebelah kanan terus mengikuti. Ya.
ini kan menjadi kurang pas. Maka kembali kepada hadis saja, wasitul imam wasuddul khalal. Letakkan imam di tengah dan tutuplah celah-celah shaf. Ya. Ya, baik. Masih ada kesempatan, kami persilakan di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik Ustaz, kita lanjutkan. Ada di line telepon di WA ya. Dari Ibu Swati di Sulawesi Selatan. Ustadz, orang tua saya sudah lanjut usia. Kadang beliau tidak mau sholat karena beliau merasa sudah lupa bacaan sholat. Namun beliau masih ingat rakaat dalam sholat. Namun jika saya menyuruh beliau membaca bacaan sholat, beliau masih ingat semua, Ustaz. Bagaimanakah yang demikian? Dan bagaimanakah jika kami sholat berjamaah? Apakah ibu saya tidak perlu membaca surat atau bagaimana, Ustaz? Ya, tentu fattakullah mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu atau semaksimalmu. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah semaksimalmu, semampumu. Tentu ibu tadi, dikala sehat, dia kan juga ingat tentang bacaan sholat, gerakan sholat, kemudian rakaat sholat, itu tentu ingat. Ya karena mungkin sudah udzur, sudah sepuh, sudah sampai ardalul umur, ya, pada lanjut usia. Lah ada yang lupa-lupa, itu hal yang biasa. Maka sholat tetap harus dikerjakan, tetap harus dilakukan. Diajak berjamaah juga tidak apa-apa, sambil nanti kita di luar sholat nanti itu mengingatkan, mengajari. Tapi kalau diajari memang sudah sulit, karena tadi sudah sampai kepada ardalul umur tadi, sampai usia lanjut, ya sudah, semaksimalnya apa yang menjadi perintah Allah itu dilaksanakan. Ya. Ya. Baik, satu lagi di line telepon kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Ustaz, baik dan sehat. Semoga Ustaz dan Mas Tommy juga begitu pula dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begini Ustaz yang saya tanyakan, apabila kita diundang untuk lamaran pengantin, baru lamaran itu di situ kadang udah ada ini Ustaz, udah ada foto-fotoan, udah ada background antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu udah jadi satu foto-fotoan seperti itu. Nah, yang seperti itu kita itu apa menurut tuntunan Rasulullah ini apa boleh datang apa tidak? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kita mengambil dua dalil dari permasalahan yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah di surat Al-Maidah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita diperbolehkan berta'awun, bertolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kemudian jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan alal ismi, perbuatan dosa dan pelanggaran. Tolong menolong boleh, tetapi ada batasnya. Kalau itu hal yang baik kita boleh tolong menolong. Kalau dalam hal yang buruk kita dilarang untuk tolong menolong. Kemudian yang kedua,
hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Jika kamu melihat satu bentuk kemungkaran, pelanggaran, kemaksiatan, falyughayyirhu biyadi, rubahlah dengan tangan. Ya, rubahlah dengan kekuasaan. Lah mampu tidak? Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau itu tidak mampu maka diturunkan, dirubah dengan lisan. Ya, lisan kita mengingatkan sebaiknya kalau ini kan belum sah, kalau foto ya yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, kan bisa dengan cara seperti itu. Kemudian fa in lam yastati, apabila itu tidak mampu dilakukan, fa biqalbihi, dengan hati. Nah, kita merubah dengan hati itu menunjukkan bahwa iman kita adalah lemah. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Maka tingkatan-tingkatan tadi perlu kita tempuh dulu, ya. Kita berikan, walaupun kita hanya orang yang diajak, ya. Kita ingatkan saja. Kalau tidak mau, toh kita awalnya juga tidak tahu kalau ada acara sesi seperti itu. Nah, ketika ada foto-foto tadi campur laki-laki dan perempuan, ya kita tidak usah ikut dalam sesi perfotoan tadi. Ya, demikian. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di pagi hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih Antara TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.